buku itu menjadi pengabsah eksistensi penulis. Ya, rasanya belum sah jadi penulis kalau belum menerbitkan buku. Ia merupakan ikon atau identitas penulis. Buku itu merupakan representasi atau perwakilan, ya, atau ikon dari penulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat berjumpa kembali dengan saya Belantik Literasi, berliterasi setiap hari dalam segmen Ngarsi Ngaji Literasi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya memulai cara asik menulis di masa pandemi. Pertanyaan yang sangat penting adalah mengapa guru, terutama saya sebut sebagai guru hebat, harus menulis buku. Ini pertanyaan yang sebaiknya kita renungkan, mengapa guru hebat harus menulis buku. Ya, ini ada jawaban dari buku, yakni Chicken Soup for the Writer's Soul. Ya, ini ada ungkapan dari Bud Gardner yang sangat kuat. When you speak, your words echo only across the room, or down the hall. But when you write, your words echo down the ages. Ketika engkau berbicara, kata-kata Anda itu menggema hanya di dalam ruangan, atau paling banter itu sampai ke aula. Tetapi ketika Anda menulis, kata-kata Anda itu akan menggema sampai bertahun-tahun atau berabad-abad. Nah, saya menambah di bagian kaki itu, apa yang kita angankan akan lenyap, apa yang kita katakan akan musnah, apa yang kita lakukan akan tak tersisa kecuali dituliskan. Ia akan abadi dan menyejarah. Jadi Bapak Ibu, ini nanti sebagai pendasaran dalam diri kita. Bapak Ibu kalau nanti berniat menulis, ya tidak usah terlalu muluk-muluk, tetapi ini sangat dasar, bahwa kalau Bapak Ibu bisa menulis buku, itu insya Allah ada di antara ini. Ya, sangat boleh jadi, meskipun kita tuh pinter, meskipun kita pinter bicara dan pengalaman kita sangat banyak, kalau tidak pernah dituliskan itu akan hilang. Memori kita itu terbatas. Apa menah misalkan sampai stroke gitu ya, itu lupa semua nanti. Ya ada baiknya kita catat. Jadi setidaknya itu buku harian itu. Dan jangan lupa buku harian itu suatu saat bisa dikumpulkan menjadi buku yang bagus, ya. Jadi itu dasarnya, kita mendasari seperti itu supaya lebih pas dalam menata hati. Jadi menulis itu perkara menata hati. Sehebat-hebatnya kita itu kalau tidak menata hati, ya paling ngeplekkan tulisan, wah nulis saja, paling mudah saja. Tetapi ternyata itu ilmu amal. Jadi ilmu amalan, ya, ilmu laku. Menulis itu ilmu laku. Kalau nggak dilakoni nggak kelakon. Jadi memang niatnya harus kuat, lalu juga dilakoni. Nah ini masalah menulis, termasuk menulis buku. Ya. Nah sekarang saya tunjukkan realnya untuk Bapak Ibu. Apa sih fungsi buku bagi penulis? Yang di sini adalah Bapak Ibu guru, ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah menulis buku nanti, atau sudah mempraktikkan bahkan, buku itu menjadi pengabsah eksistensi penulis. Ya, rasanya belum sah jadi penulis kalau belum menerbitkan buku.
meskipun ibu itu, bapak ibu sudah punya tulisan puluhan atau ratusan ya di blog begitu, apalagi nulis di WAG ya, atau apa itu WhatsApp grup begitu, masih mau tulisan banyak. Kalau belum dibukukan rasanya belum makslek begitu, belum jos begitu. Saya baru menulis buku tahun 2011, padahal saya mulai menulis tahun 1986. Berapa ratusan tulisan itu yang sudah saya buat, tapi baru rasa ayem ya, rasa mantep itu tahun 2011 itu, karena buku saya sudah pertama kali. Buku pertama saya itu tahun 2011 ya. Jadi baru beberapa tahun saja saya menulis buku sampai sekarang ya. 2011 sampai sekarang berarti 2021, baru 10 tahun ya. Dan buku saya baru 65. Jadi di belakang saya ini sebagian buku saya itu. Jadi si rak paling atas itu, rak ini yang atas ini buku saya itu. Jadi ada 2 rak begitu, 2 begitu. Jadi itu untuk dokumen supaya nggak hilang ya, karena nggak punya sekretaris pribadi, jadi ya saya tata sendiri ya. Jadi masing judul 2, ternyata 2 rak ya. Kapan-kapan pengen penuh itu 1 lemari begitu ya. Cita-cita itu mudah-mudahan nanti di atas 100 atau berapa itu bukunya, supaya ini kan masih muda kan ya, baru 56 tahun, jadi masih punya waktu insya Allah ya. Masih kalah senior dengan Pak Samsul ya. Baik, pertama pengabsah ya, pengabsah jadi yang mengesahkan kita sebagai penulis itu. Kedua, ia merupakan ikon atau identitas penulis. Buku itu merupakan representasi atau perwakilan ya, atau ikon dari penulisnya. Jadi kalau ada orang menyebut Olengka itu, pandangan orang atau ingatan orang langsung merujuk pada Budi Dharma. Kalau orang membaca balada orang tercinta itu udah W.S. Rendra. Kemudian misalkan baca Merahnya Merah, itu langsung ke pengarangnya, yakni Iwan Simatupang. Sudah otomatis itu ikon. Jadi Bapak Ibu nanti misalkan menulis apa begitu ya, mungkin aja membara di masa pandemi, misalkan begitu. Itu milik siapa kurang tahu, mungkin salah satu dari Bapak Ibu ya. Itu kedua, jadi merupakan identitas. Jadi satu tidak terpisahkan dari yang lain. Bahkan tulisan Bapak Ibu itu merupakan ciri khas. Jadi kalau lihat tulisan itu tanpa ada namanya, itu bisa saja orang mengenal, oh ini tulisannya Mbak Mila. Waduh, saya sebut Pak biar tahu, jauh-jauh saya harus disebut ya. Ini tulisannya Mbak Mila yang dari Bumi Ayu Pak, tepatnya Pak ya. Itu kira-kira. Yang ketiga, itu fungsi buku sebagai kartu nama penulis. Jadi kartu nama itu biasanya kalau kita dalam pertemuan, dalam forum pertemuan itu orang biasanya tukar kartu nama. Nah sekarang penulis bukan kartu nama yang diberikan, meskipun di situ juga ada kartu nama. Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan loh ya membuat kartu nama yang resmi dan tidak resmi. Yang resmi di halaman pertama itu sebagai guru bla 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 bla, SMP apa sebagai bla bla. Yang baliknya jangan lupa eman-eman ditulis kalian di situ namanya avokasi. Avokasi itu profesi tambahan sebagai penulis. Jadi alamatnya lain. Kalau depan alamat kantor, kalau belakangnya itu penulis apa, mungkin penulis biografi, penulis bla 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 bla, nomornya bisa lain. Nah, nomor saya 2, nomor saya yang resmi ini, yang satunya ada nomornya. Nah itu di halaman yang kedua itu saya sebagai penulis. Saya sangat pede sekali saya dengan itu, bangga saya sebagai penulis. Jadi itu kartu nama. Jadi ketika bertemu pejabat misalnya, tidak usah banyak ngomong, mereka kan sibuk ya, itu diaturi saja bukunya, apalagi mungkin nanti dengan foto gitu biar agak keren ya. Dulu begitu, saya dulu
Dulu saya suka begitu, jadi nanti dengan pejabat foto lalu dipasang di Facebook, ini ketemu dengan ini, hadiah sudah pindah tangan pada siapa, itu begitu ya dulu. Sekarang sudah tidak zamannya bagi saya ya. Yang keempat itu buku menjadi mahkota penulis. Jadi mahkota penulis, apa itu mahkota? Kita lihat mahkota itu ada di kepala, nggak ada mahkota di kaki, nggak ada. Jadi mahkota di kepala, karena itu di buku itu bisa memberikan rasa hormat dan nama baik bagi penulisnya. Jadi buku ini dibawa kemana-mana, dibaca di mana-mana. Kalau orang yang baik bahkan itu baca buku itu kemudian mendoakan penulisnya. Jadi bagi saya biasanya baca buku Bismillah dulu paling tidak, atau Fatihah khusus bagi penulis supaya ilmunya ndang masuk, ya toh, mendapat izin, dan itu tentu saja insya Allah berkah. Jadi kata guru saya dulu begitu di pondok itu. Jadi kalau baca buku Alkitab, baca kitab, sebaiknya doakan kepada penulis buku itu supaya ilmunya segera nyantol. Itu. Jadi 4 inilah yang sekiranya mungkin Bapak Ibu ingat. Loh, kalau saya nanti menulis buku itu, ini digunakan menjadi kartu nama deh. Saya ini juga termasuk identitas deh. Atau paling yang pertama deh, ya, biar ini menjadi pengabsah eksistensi saya sebagai penulis. Nah, saya yakin ada beberapa di sini bisa merasakan baunya, ya, harumnya buku yang pertama datang dari penerbit itu seperti apa. Ya, buku saya kemarin yang ke-66 berarti ya, dari penerbit Genta Hidayah, Mei ini terbit, dan sekarang insya Allah sudah tersebar di Gramedia dan Togamas di seluruh Indonesia sekarang. Judulnya Kitab Kehidupan. Meskipun berkali-kali saya mencium buku baru ya, ini ketika saya dapat kiriman beberapa sebagai sampel itu, saya tetap saja merindukan buku yang berikutnya lagi. Harum begitu buku baru itu ya. Nanti kalau sudah dapat transferan lah, transferan dari dari royaltinya, lebih harum lagi, terasa harum lagi. Sebentar lagi lah nanti kan sudah dapat ya, insya Allah ya, mudah-mudahan lancar. Lancarnya gimana? Karena Bapak Ibu nanti mampir ke toko buku dan mundur di sana. Sementara tidak bisa pesan ke saya belum nyetok ya. Sementara belum nyetok ini. Nanti kalau sudah saya stok boleh lewat saya. Baik, berikutnya pertanyaannya adalah, apakah bisa Bapak Ibu? Oh bisa, ini tantangan bagi Bapak Ibu yang belum menulis buku loh ya. Nah, sebab apa? Menyusun buku itu bisa dari bab, bisa dari artikel. Jadi buku disusun dari bab-bab atau artikel. Yang bab-bab gimana? Bentuknya macam-macam buku itu. Jadi buku bisa disusun dari bab-bab yang di dalamnya ada subbab-subbab berdasarkan outline atau kerangka buku. Jadi kalau menulis buku itu ada baiknya sejak awal itu bikin outline. Mau nulis apa, di dalamnya itu isinya apa. Jadi ibarat menulis tentang rumah, berarti bagian depan, bagian dalam, dan bagian belakang. Jadi itu babnya, ibaratnya begitu. Nah, sub-sub babnya apa? Yang bagian depan ya mungkin ada teras, ada tanaman bunga, ada macam-macam. Nah, itu yang dijelaskan di situ. Kemudian yang bagian dalam juga demikian, ada sub-subnya. Jadi mungkin bagian ruang tamu, ruang keluarga, dan seterusnya. Di belakang juga demikian, ada dapur, ada macam-macam. Itu gambaran sekilas saja ya. Jadi harus dibuatkan outline kalau menulis buku, biar nggak ngelantur kemana-mana. Berikutnya, buku juga bisa disusun dari artikel yang sudah ada. Misalkan Bapak Ibu yang terbiasa menulis untuk grup, ya, untuk grup itu menulis setiap hari pengalaman lihat manten, lihat macam-macam. Itu sudah banyak ini. Saya sudah punya tulisan 50 Pak. Ini gimana? Ya bisa saja diatur, dikelompok-kelompokkan, terus nanti akan jadi buku. Ya, asik itu. Jadi yang bisa nulis setiap hari. Atau bisa pula disusun dari artikel yang akan ditulis, berarti bikin outline. Jadi
materi tentang pandemi, misalkan mengajar belajar sabar di masa pandemi. Berarti pertama definisi sabar, kedua tentang pandemi, ketiga apa yang perlu dilakukan. Dilakukan kan banyak itu dalam mengurus rumah tangga, mengurus kerja, mengurus kerjasama, kemudian dan seterusnya. Itu ada hal-hal itu bisa harus dirinci sedemikian rupa ya. Buku itu minimal 60 halaman menurut aturan UNESCO ya. Berarti aslinya itu sekitar 50 halaman A4 1,5 spasi ya. Nah, itu